my channel. Kembali lagi dengan aku Andini Nur Ramadan, kelas 2 Sistem Informasi C, Politeknik Kalteks Riau. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang penerapan template fault. Lalu yang kedua ada pembuatan model dan migrasi untuk pelanggan. Lalu yang ketiga ada view dan controllers untuk menu pelanggan dan dashboard. Lalu yang keempat ada terapan background dan from yang disesuaikan pada praktikum kami minggu lalu. Ditonton terus ya video ini. Happy watching. Hari ini kita akan melakukan penerapan template di praktik. Yang pertama kita buka pada praktikum sebelumnya. Di sini ada link untuk mendownload template-nya. Nah, kita buka aja. Jadi dari template yang kita download, kita buka folder kita. Nah, di sini udah ada zip yang kita download tadi, lalu kita ekstrak aja. Ekstrak file. Nah, setelah terekstrak, maka di sini sudah menjadi file, kita pindahkan pada bagian Laragon WWW. Ini merupakan template yang sudah kita download tadi. Ini merupakan isi-isi dari template tersebut yang terdapat aset, CSS, tag, render, dan indeksnya. Untuk menjalankannya, kita dapat membuka dua SIC file template test. Selanjutnya itu langkah kedua, yaitu kita dapat membuat folder pada bagian public. Nah, di public ini kita dapat membuat yang namanya aset admin. Nah, dalam aset admin ini kita dapat mengcopy folder pada bagian 2 SVC template tadi. Yang ini kita copy ke bagian aset admin. Nah, ini udah kita copy. Lalu buat folder dengan nama admin di resource view. Nah, di sini kita bikin folder yang namanya admin. Lalu di dalam admin ini terdapat file dashboard. Isian dari dashboard sendiri ini kita dapat pada bagian package. Nah, kita buka pada bagian dashboard, lalu kita copy semua yang ada di file dashboard bagian package ini. Nah, lalu setelah itu kita salin pada bagian view admin yang tadi, bagian dashboard. Nah, kita salin tadi. Selanjutnya yaitu kita akan membuat class controllers dashboard, yang dimana dapat membuat file pada HTTP controllers dashboardnya. Nah, untuk pada bagian dashboard sendiri, kita dapat menghubungkan membuat function index, yang dimana nantinya view pada admin dashboard ini akan mengarahkan pada bagian admin yang dashboardnya. Nah, ini bermaksud untuk mengarahkan, ini merupakan folder, yang sebelah sini filenya, file dashboardnya. Nanti akan mengarahkan pada bagian dashboard yang kita salin tadi dari Selanjutnya yaitu tampilan pada bagian dashboardnya dapat kita akses seperti terbuka Laravel kita, lalu akses dashboard. Bagian dashboard. Oke, kita tunggu. Nah, ini merupakan tampilan dashboard yang sudah kita salin dari template-nya. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya yaitu kita dapat untuk mengubah tampilan foto atau segala macamnya, kita dapat Ctrl C. Selanjutnya kita akan menyesuaikan directory untuk CSS, image, dan JS yang ada pada template ke folder yang sudah kita siapkan sebelumnya di sebelumnya di bagian aset admin. Nah, untuk itu kita dapat mencari misalnya untuk mengubah bagian CSS-nya. Kita cari aja. Nah, untuk pada bagian CSS ini kita ubah menjadi aset admin. Begitu juga untuk tampilan image. Nah, image ini kita ubah juga tampilan depannya ini menjadi aset admin. Nah, bila sudah kita ubah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menerapkan CRUD pada tabel pelanggan. Langkah pertama yaitu model dan migration-nya. Kita akan membuat CRUD untuk data pelanggan. Nah, untuk langkahnya kita dapat membuka terminal.
terminal, lalu kita dapat mengetik PHP. Nah, nanti kita enter. Nah, setelah kita enter tersebut, kita dapat membuka pada bagian apps pada database-nya. Nah, di sini ada artisan version lagi folder yang di file paling terakhir. Itu terdapat function up dan down. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita dapat memasukkan kode yang ini. Nah, untuk menjalankan perintahnya kita dapat ketik PHP running aja. Nah, ini akan menampilkan tabel baru dengan nama pelanggan akan di-create secara otomatis. Yaitu kita akan membuat setup primary key, table, dan filled column. Nah, setelah tabel pelanggan berhasil dibuat, selanjutnya ialah membuat model pelanggan yang akan menjadi jembatan dalam melakukan aksi ke database. Nah, untuk menjalankan perintahnya, kita dapat membuka terminal. New terminal. Kita ketik PHP artisan make model pelanggan. Nah, lalu kita enter. Setelah kita enter, lalu kita dapat melihat pada bagian apps models. Nah, terdapat kelas pelanggan yang dimana di sini sudah ada primary key-nya yaitu pelanggan ID. Nah, terletak pada bagian table pelanggan. Lalu untuk isiannya itu ada first name, last name, birthday, gender, email, dan phone. Nah, selanjutnya yaitu tampilannya ini akan berada pada tampilan yang ini. Nah, sama data ini, maka bagian letak di tampilan tambah data. Nah, selanjutnya langkah ketiga, setup controllers pelanggan. Nah, di sini kita akan membuat resource controllers pelanggan yang akan menjadi logika bisnis dan pemanggilan model dilakukan. Kita buka aja terminal. Terminal. Kita jalankan, kita ketik PHP artisan controller pelanggan controller. Controllers Nah, pada bagian result ini kita enter. Setelah kita enter, maka pada bagian apps HTTP controllers-nya itu sudah terdapat pelanggan controllers. Nah, pada bagian pelanggan controllers ini terdapat public function index, create, store, show, edit. Nah, pada bagian function index ini akan mengarahkan pada return view admin, lalu pelanggan, dan akan terhubung pada bagian indeks ini. Bagi controllers kita. Nah, untuk ini kita jangan lupa harus mengimport kelas pelanggan dan siapkan root untuk mengakses halaman indeksnya. Bagian pelanggan ini kita import kelas. Nah, setelah itu kita akan membuat root untuk mengaksesnya. Di bagian web, nah kita bikin root get pelanggan yang ini. Aksesnya. Oke, coba kita aksesnya.
Nah, tampilan pada bagian dashboard pelanggan itu akan seperti ini. Nah, untuk pemanggilan pada view admin pelanggan index ini menunjukkan pada folder admin terdapat folder baru bernama pelanggan. Nah, dalam folder tersebut terdapat index web PHP. Untuk isian pada bagian index ini kita dapat mengcopy pada bagian dashboard blade. Nah, kita copy aja. Copy. Lalu kita salin pada bagian index ini. Nah, setelah itu, langkah keempat, nah, pada langkah keempat ini kita dapat mensalin kode sidebar-nya. Nah, untuk lalu kita akan membuatnya pada bagian index. Nah, kita cari bagian sidebar. Nah, setelah kita copy akan tampilkan ini. Nah, untuk tampilannya sendiri sidebar itu pada bagian data pelanggan tambah data. Lalu Lalu untuk menjalankan fungsi yang ada di tambah data ini, kita dapat membuat pelanggan controller. Nah, function create ini. Function create ini bertujuan agar dapat mengakses yang tambah data tadi. Maka yang data-data yang ada di tambah data akan tersimpan. Apakah data kita sudah ada, kita dapat membuka larawan bagian database. Lalu buka klik yang ini. Nah, di sini sudah ada berarti data yang akan kita simpan. Nah, pada bagian view pelanggan ini, dan pada bagian create terdiri dari first name, last name, birthday, gender, email, dan phone. Oke, kita langsung aja isi. Nah, isi aja semuanya. Nah, kita save. Oke, setelah kita save, maka data yang kita inputkan tadi akan tersimpan. Seperti ini tampilannya jika datanya tersimpan. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!